Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sudah dengar suara saya semuanya? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah dengar, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Ya, Perkenalkan, saya Deva dari Sang Juara School. Di sini nanti bakal nemenin teman-teman, tapi nanti ada satu lagi nih yang bakal jelasin tentang Malaysia lebih rinci ke teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya biar kelihatan seumuran. Oke, ini udah pada kepo ya tentang kuliah Malaysia. iya. Kak Reti ya ini. Kak Reti asalnya dari daerah mana nih? Kalau boleh tahu. Dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, mantap. Oke, Kak Reti emang ada keinginan buat kuliah di luar negeri, di Malaysia? Iya, soalnya bahasanya sama, Oke, hampir ya sama. hampir sama ya Kak bahasa Melayu dengan Indonesia. Oke, Kak Reti udah ada pandangan belum mau ke univ mana? Belum. Belum, oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti setelah sesi webinar ini jadi ada pandangan ya mau ke univ mana, mau ambil jurusan apa gitu ya Kak? Ya, Oke, kalau yang lainnya nih, apakah ada yang mau bersuara juga? Atau mungkin ada yang sudah punya pandangan mau kuliah di mana? Kuliah di luar negeri, walaupun misal tidak di Malaysia juga. Ada yang mau ngobrol nih? Mau sih Kak kalau misalnya kuliah ke luar negeri. Mau banget. Mau banget. Ini Kak Hasbi ya? Iya Kak. Oke, Kak Hasbi pengennya ke mana nih? Atau nggak apa-apa kemana aja pokoknya di luar negeri? Kalau iya kemana aja sih, tapi kalau misalnya ada kesempatan gitu pengennya di Swiss. Wah, TH keren. Zurich. Keren, keren, keren. Kak Hasbi sekarang udah lulus atau masih kelas 12? Eh maba. Wah, sudah maba sebenarnya, tapi pengen nih kuliah di luar ya. Iya. Oke, Cari-cari info gitu. mantap. Ya Kak, nggak apa-apa. Intinya juga persiapan ya, biar nanti tahu apa nih yang harus dilakukan buat bisa keluar negeri gitu ya Kak. Kak Hasbi dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Mataram, Lombok. Mataram, Lombok. Wah, jauh-jauh nih hari ini teman-teman di webinar kita. Oke, sebentar ya, ditunggu dulu untuk narasumber kita sore ini. Masih persiapan buat kasih info nih. Jadi memang kuliah di luar negeri ini sekarang diminati ya karena memang kualitas pendidikan juga ya di luar negeri tentunya pasti lebih baik sih. Tetap kita sih pilih univnya, tapi memang kalau dilihat kualitas pendidikan di luar negeri pasti lebih baik kan ya daripada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman misal kemarin ini misal udah ada yang alumni ya atau yang sekarang kelas 12 kalau memang ternyata gak bisa lolos SBMPTN tentunya jangan berkecil hati. Bisa jadi jalannya malah kuliah di luar negeri kayak gitu ya. Oke, ini sudah datang nih narasumber kita sore ini sudah masuk di sini. Mas Fala sudah siap? Oke, siap. Oke, Udah dengar suara saya, Deva? sudah Mas. Oke, ini gantian share screen-nya ya. Ini saya stop share dulu. Oke, Oke. silakan Mas Fala. Oke, baik teman-teman semuanya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan juga selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, baik teman-teman semuanya. Sore hari ini saya akan sharing tentang peluang untuk kuliah ke luar negeri, di mana sore ini saya akan sharing peluang tentang kuliah di Malaysia. Gitu. Ini saya share screen dulu.
Oke, kelihatan nggak kalau saya? Sudah kelihatan. Screen saya kelihatan? Sudah Iya, kelihatan? sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di Sanjuara School sendiri itu ada 3 peluang kalau misalnya teman-teman mau kuliah ke luar negeri, di mana ada negara Turki, kemudian setelah itu ada negara China, dan juga ada Malaysia. Nah, masing-masing ketiga negara ini tentunya ada plus minusnya. Jadi ada yang susah masuknya, cuma biaya pendidikannya sangat murah. Kemudian setelah itu ada yang masuknya standar-standar aja, atau nggak terlalu susah, tapi biaya pendidikannya ya lumayan kayak gitu. Ada yang kampusnya internasional, maksudnya water rankingnya sangat bagus sekali kayak gitu, tapi juga biasanya biaya pendidikannya juga lumayan. Nah, kayak gitu. Jadi kuliah ke luar negeri itu tentunya macam-macam dan semuanya. Jadi kalau misalnya kita semuanya selalu beranggapan bahwa kuliah di luar negeri itu mahal, tapi ternyata sebenarnya enggak kayak gitu ya. Tergantung negaranya mana, kemudian setelah itu universitasnya mana kayak gitu. Nah, sore ini kita akan banyak tanya jawab atau sharing-sharing santai saja. Tapi sebelum sharing-sharing santai ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang kuliah di Malaysia. Nanti kemudian setelah itu kalian bisa tanya-tanya terkait tentang kuliah di Malaysia, maupun kalau misalnya kuliah di Turki dan Cina. Tapi mungkin sore ini lebih banyak kita bahas kuliah di Malaysia. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, kenapa ini adalah beberapa alasan kenapa teman-teman bisa memilih Malaysia sebagai negara tujuan untuk melanjutkan studi. Yang pertama adalah fakultas kuliahnya standar internasional. Jadi kuliah di Malaysia ini prefernya pendidikannya ke Inggris kayak gitu. Dimana kalau misalnya kita ngomong pendidikan, Inggris itu selalu jadi rujukan terbaik untuk saat ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu berkesempatan berkarir juga di luar negeri. Kemudian setelah itu tentunya kalau misalnya teman-teman kuliah di luar negeri pastinya lebih mandiri, dan juga pengalaman juga, experience-nya juga lebih banyak, jaringannya juga internasional juga kayak gitu. Itu salah satu poin plusnya kalau misalnya teman-teman kuliah di luar negeri. Kemudian selanjutnya menambah kefasihan bahasa asing, di mana kalau Malaysia ini ya Melayu, Inggris, kalau di Turki pakai bahasa Turki, kalau Cina Inggris. Nah, itu kemudian saya itu membuat wawasan semakin luas dan terbuka. Jadi biar nggak cuma di Indonesia aja, sudut pandangnya Angelnya dalam memandang dunia ini, dalam memandang hidup ini lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya pastinya akan teman-teman akan kenalan dengan banyak orang dari luar negeri, dari India, kemudian setelah itu dari ya banyak. Kalau di Malaysia ini salah satu tujuan pendidikan tinggi favorit bagi orang-orang di seluruh dunia ini, salah satunya Malaysia ini. Nah, kemudian setelah itu tentunya kalau misalnya kita bahas Malaysia, ini untungnya adalah dekat dengan Indonesia gitu. Jadi Malaysia ini sangat dekat dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di Surabaya atau Jakarta, ya 2,5 jam atau 2 jaman lah. Nah, tinggal pulang, kemudian setelah itu misalnya nih kangen rumah gitu. Nah, tinggal pulang, kemudian setelah itu nanti minggu malam, misalnya Jumat malam pulang, minggu malam balik lagi. Nah, itu juga masih memungkinkan. Itu akan sangat tidak memungkinkan kalau misalnya teman-teman kuliah di Turki atau di Eropa atau di Amerika, akan butuh take time yang akan sangat panjang. Tapi kalau Malaysia ya hampir sama. Kalau misalnya teman-teman orang luar Jawa, kuliah di Jawa, nah sama kayak gitu. Kemudian selanjutnya di Malaysia ini tanpa tes gitu, jadi hanya menggunakan nilai raport, kemudian setelah itu nilai ujian sekolah juga kayak gitu. Jadi salah satu enaknya kuliah di Malaysia, kalau misalnya teman-teman pusing kayaknya males ikut SBMPTN, nah ini bisa jadi opsi. Jadi kayak SNMPTN gitu teman-teman semuanya.
Nah ini, kemudian setelah itu Malaysia ini adalah negara ke-12 tujuan favorit dari mahasiswa untuk melanjutkan studinya. Jadi akan banyak mahasiswa internasional yang akan kuliah di Malaysia. Kemudian biaya hidup mirip dengan Indonesia dan juga kurikulum yang standar industri. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah fakta kuliah di Malaysia, di mana 58% HRD di Indonesia pernah meng-hire setidaknya satu karyawan yang lulusan Malaysia. Dan 5.000 beasiswa dan keringanan biaya kuliah akan terus diberikan oleh pemerintah Malaysia Belajar Indonesia secara khusus. 62% siswa yang tamat kuliah dari Malaysia merasa mendapatkan pengembangan diri, skill, kepemimpinan, dan organisasi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliah di Malaysia itu banyak nggak sih temennya, banyak nggak sih anak Indonesia yang kuliah di Malaysia? Ternyata banyak juga gitu. Jadi kalau di awal tahun 2018 ini terdapat 11.000 mahasiswa Indonesia di Malaysia, gitu. Dan angka ini pastinya terus bertambah ya. Gitu. Jadi bisa jadi tak saat ini udah mencapai 20 ribuan. Gitu. Nah, kemudian setelah itu biasanya ada yang tanya biaya kuliah atau biaya hidup di Malaysia itu gimana sih? Gitu. Nah, kalau saya bilang hampir sama 11-12 dengan biaya hidup di kota besar di Indonesia. Gitu. Jadi kalau tempat tinggal ini beberapa universitas ada yang menawarkan asrama, atau kalau misalnya teman-teman nggak cocok dengan asrama, teman-teman bisa sewa apartemen, kemudian setelah itu sewa rumah sama teman-teman yang dari Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini misalnya di masa university sewa asramanya kayak gitu, nah itu harganya 1.750.000 per bulan gitu. Kemudian setelah itu kalau misalnya kos ya sekitar segituan lah sama. Dan makanan, nah makanan juga teman-teman nggak akan perlu beradaptasi banyak, cukup ya hampir sama dengan di Indonesia, makanannya nasi padang, nasi lemak dan sebagainya ya kayak gitulah, nasi-nasi seperti itu akan hampir sama dengan lidah orang Indonesia. Jadi kalau misalnya sekali makan berapa sih? Ya sekitar 20 sampai 35 ribuan, hampir sama dengan di Indonesia gitu. Asalkan teman-teman ya inilah itu porsi-porsi mahasiswa, maksudnya bukan makan di restoran mewah dan sebagainya. Transportasinya juga sama dengan di Indonesia, ada LRT, MRT, Grab dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau kuliah di Malaysia intinya nggak akan terlalu susah adaptasinya karena hampir sama dengan di Indonesia, gitu. Terutama di kota-kota besar yang di Indonesia. Gitu. Nah kemudian setelah itu ada yang tanya biasanya bahasa yang digunakan selama perkuliahan kayak gitu, yaitu bahasa apa? Nah, kalau kuliah tentunya pakai bahasa Inggris karena nanti teman-teman akan berada di kelas internasional. Kemudian Kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman di luar kelas ya tentunya akan pakai bahasa Melayu dan sebagainya gitu. Jadi bahasa Inggris, bahasa Melayu, saya pikir bahasa Melayu juga ya hampir sama dengan di Indonesia lah ya. Mungkin 60-70% mirip dengan bahasa Indonesia. Jadi sekitar perbedaannya sekitar 40% dengan bahasa Indonesia. Jadi intinya kalau misalnya Indonesia sekali lagi tidak akan susah untuk adaptasinya. Gitu. Kemudian selanjutnya keamanannya bagaimana? Nah ini juga relatif aman, bahkan mungkin lebih aman dibandingkan di Indonesia karena banyak CCTV di sepanjang jalan. Jadi kalau di Indonesia sekarang saya pikir juga di kota-kota besar juga sudah dipasang CCTV dan sebagainya sih. Jadi hampir sama dengan di Indonesia juga. Nah, kalau mau ke Malaysia, apa aja pilihan universitasnya nih? Gitu. Jadi ada beberapa universitas yang bisa dipilih kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Malaysia melalui Sang Juara. Jadi ada UTM, kemudian saya USM, kemudian IAIUM atau Universitas Islam Antarabangsa, kemudian USIM, UTM, Multimedia University, UTM, Mahasiswa University, dan juga beberapa universitas swasta
Gitu. Jadi kayak IUKL dan sebagainya macam-macam. Jadi akan masih banyak lagi yang belum tertulis di sini sih. Jadi kalau di antara beberapa universitas ini UTM negeri, USM negeri, IUM negeri, USIM negeri, UPM negeri, MMU swasta, UTEM negeri, MASA swasta, ada Quest juga swasta juga. Cuma biasanya teman-teman semuanya di Malaysia ini akan banyak universitas internasional yang buka kampusnya di Malaysia atau buka cabang di Malaysia. Jadi misalnya contohnya Quest University, itu dia berasal dari Kanada, tapi dia buka cabang di Malaysia. Kayak gitu. Kemudian setelah itu ini MASA, ini korelasinya dengan pendidikan di beberapa universitas ada di Inggris kayak gitu dan sebagainya. Jadi walaupun swasta pun swastanya juga kebanyakan swasta internasional juga. Oke. Nah, ini beberapa profil dari beberapa universitas yang tadi saya bilang. Yang pertama UPM. UPM ini country rank-nya 2 gitu. Jadi nomor 2 se-Malaysia, nomor 1 di Malaysia itu UM, Universitas Malaya. Kayak gitu. Kalau nomor 2 ini UPM gitu. Universitas Putra Malaysia. Gitu. Jadi di Malaysia ini ada, kalau misalnya di ASEAN, itu ada 4 dari 10 universitas terbaik di ASEAN itu ada di Malaysia kanan semuanya. Jadi UM, UPM ini salah satunya juga. Gitu. Nah ini fakultasnya ada Fakulti Agriculture, kemudian setelah itu Forestry, kemudian Veterinary Medicine atau kedokteran hewan, kemudian setelah itu Business Management atau Economy Management, kemudian setelah itu Educational Studies, kemudian Engineering, dan juga Science. Jadi ada beberapa fakultas yang ada di UPM ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah di UPM, nah ini beberapa pilihan fakultas dan juga jurusannya. Jadi ada pertanian, kehutanan, kedokteran hewan, ekonomi manajemen, sains, teknik, dan juga pendidikan. Gitu. Kemudian selanjutnya ada USM, Universitas Sains Malaysia. Gitu. Nah ini country rank-nya 3, world rank-nya 142. Nah ini tentunya masih lebih baik dibandingkan universitas yang ada di Indonesia, kedua universitas ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa cek di Google gitu rank-nya UI, ITB, UGM berapa. Nah nanti bandingin sama universitas-universitas yang ada di sini, tentunya masih lebih baik universitas UPM maupun USM ini. Nah, fakultas dan jurusannya apa aja nih? Kalau yang di USM, nah ini ada Arts, kemudian setelah itu Science, kemudian setelah itu Engineering. Kemudian selanjutnya ada UTM. Nah, UTM ini country rank-nya 5, jadi UTM ini kayak ITB-nya Malaysia, jadi kampus teknik terbaik di Malaysia gitu. Jadi cocok kalau misalnya teman-teman minatnya ke teknik. Nah, ini masuknya UTM ini. Ini fakultas dan jurusannya, Fakultas Sains, kemudian setelah itu ada Social Science Humanities, International Business School, kemudian setelah itu ini Engineering juga yang ada UTM Kuala Lumpur. Jadi kalau yang di UTM ini ada 2 kampus, ada kampus Kuala Lumpur dan juga ada kampus Johor Bahru. Kalau Johor Bahru ini utamanya, kampus utamanya ini dekat sekali sama Singapura. Jadi cukup naik bis sekitar sejam apa ya, itu sudah sampai Singapura. Jadi fakultas, kemudian setelah itu ada Fakultas Engineering. Nah ini pilihannya banyak. Jadi ini kayak ITB-nya Malaysia kalau UTM ini. Kemudian setelah itu ada IUM atau Universitas Islam Internasional Malaysia, atau biasanya Universitas Islam Antarbangsa. Nah ini mungkin sama kayak kalau di Indonesia ini kayak UIN gitu ya, UIN-nya Malaysia. Nah ini macam-macam, ini jurusan dan juga fakultasnya ada ekonomi, kemudian setelah itu kebanyakan sih tentang Islam sih ada, tapi ada juga sains, kemudian setelah itu teknik dan sebagainya. Gitu. Nah ini masih
fakultas jurusan. Jadi farmasi juga ada, kemudian setelah itu kedokteran juga ada juga di sini semuanya, teman-teman semua. Jadi kayak UIN juga ada, FK juga ada juga di UIN Indonesia, maksudnya yang UIN yang ada di Jakarta. Oke, kemudian setelah itu USIM, University Science Islam Malaysia, kantor-kantornya 12. Nah, ini fakultas dan jurusannya ada Quranic and Sunnah Studies, kemudian saya Syariah and Law, Leadership and Management, Economic and Muamalat, Science and Technology, Major Language Studies, Engineering and Built Environment, dan juga Medicine and Health Studies. Selanjutnya ada UTEM, Technical Malaysia Malaka. Ini counter-nya 18. Nah, ini fakultas dan jurusannya ada Electronic and Computer Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering. Ini kampus teknik Pak ya. Nah, ini sama juga masih UTEM. Oke. Kemudian setelah itu ada Multimedia University. Jadi kalau teman-teman tahu Upin Ipin, nah Upin Ipin ini di sini nih yang buat nih. Jadi MMU ini kampus multimedia terbaik di Malaysia. Jadi ini fakultasnya ada Communication, Cinematic Arts, Computer Informatik, Kreatif Multimedia, Engineering, Bisnis dan sebagainya. Jadi cuma keunggulannya di sini adalah tentang multimedia sih. Kemudian setelah itu ada Mahsa University. Nah, Mahsa University ini kantornya 49. Nah, ini Mahsa ini biasanya lebih prefer ke kedokteran gitu. Jadi kalau Mahsa ini selain kedokteran juga ada beberapa fakultas yang lainnya juga ada. Cuma memang biasanya yang lebih kita preferkan kalau ke Mahsa ini ke kedokterannya karena memang cukup bagus juga kalau di Mahsa. Dan di Malaysia ini teman-teman semuanya setahun dia buka 2 kali pendaftaran, maksudnya 2 batch. Jadi pendaftaran gelombang, maksudnya pendaftaran semester genap dan juga pendaftaran semester ganjil. Jadi kalau di Indonesia itu kan biasanya masuknya cuma sekali aja, setahun sekali gitu penerimaan mahasiswa barunya. Nah di Malaysia ini setahun 2 kali. Kebanyakan universitas yang ada di Malaysia tahun 2 kali gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen masuk sekarang juga, Mahsa ini salah satu yang masih open gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gap year, kemudian setelah itu kayaknya kok males ya nunggu tahun depan ya gitu. Nah, ini Mahsa ini masih open sampai tanggal 15 November atau Senin besok. Nah, itu terakhir banget. Jadi kalau misalnya mau play Mahsa itu bisa sebelum itu. Gitu. Itu bisa masih bisa kita terima kalau untuk yang Mahsa. Gitu. Jadi ini Mahsa kedokteran, kemudian itu ada juga Quest International University itu juga kedokteran masih bisa sampai tanggal 15 November. Itu juga masih bisa. Jadi kalau teman-teman ikut Quest atau Mahsa daftar sekarang, teman-teman bisa langsung ikut kelas online bulan depan. Gitu. Jadi habis pendaftaran, kemudian saya dapat offering letter, kemudian setelah itu teman-teman bayar, dapat acceptance letter, kemudian teman-teman sudah bisa langsung kuliah tapi online. Gitu. Jadi ini Mahsa sama Quest International University itu masih buka sampai tanggal 15 November untuk semester ini. Nah, kalau fakultas atau universitas yang lainnya itu bisa buka atau buka bulan Februari, maksudnya untuk intake Februari juga masih buka juga sampai pertengahan Desember teman-teman semuanya. Jadi kalau mau ke UTM dan sebagainya, nah itu masih bisa. Kalau misalnya mau ikut intake Februari itu kita tunggu sampai pertengahan Desember. Oke. Nah, kalau di Malaysia syaratnya apa aja nih Kak? Nah, ini jadi simpel sih. Intinya adalah cuma butuh nilai ujian sekolah atau nilai rapot. Kemudian setelah itu IELTS 5,5 biasanya teman-teman semuanya. Nah, cuman IELTS ini
Kalau misalnya teman-teman belum punya, itu juga nggak masalah gitu. Teman-teman masih bisa masuk ke kampus yang dituju. Tapi nanti ketika tahun atau semester 1 teman-teman akan melakukan kelas bahasa gitu. Jadi walaupun nanti misalnya daftar dulu nggak masalah gitu, kemudian setelah itu ikut kuliah nanti Februari, kalau yang UTM dan sebagainya itu, atau kalau misalnya yang masa ikut dulu nggak masalah, IELTS-nya nyusul juga nggak masalah. Tapi yang jelas di tahun pertama sebelum tahun kedua teman-teman wajib dapat atau punya skor IELTS 5,5 itu. Gitu. Jadi kurang lebih persyaratan yang lain-lain saya pikir nah ini persyaratan administrasi, cuma kalau persyaratan secara utamanya adalah nilai ujian sekolah itu biasanya di atas 8, kemudian setelah itu IELTS 5,5, cuma IELTS ini juga nggak akan ada masalah kalau teman-teman masih belum punya, masih bisa ikut pendaftaran, tapi nanti bisa ikut kelas bahasa gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya teman-teman sudah punya nilai IELTS. Jadi nanti ketika tahun pertama kuliah di Malaysia sudah bisa fokus kuliah tanpa kendala bahasa gitu teman-teman semuanya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kalau ini proses pendaftaran, saya pikir ini nanti kalau misalnya teman-teman tertarik gitu, tentunya teman-teman akan konsultasi dulu dengan tim Sang Juara, kemudian saya mengirim pendaftaran, melengkapi biaya pendaftaran dan sebagainya. Kemudian saya teman-teman nanti akan dapat offering letter setelah kita kirim berkasnya. Kemudian kalau sudah dapat offering letter, nah teman-teman bayar biaya kuliahnya, kemudian saya dapat acceptance letter, baru setelah itu yang lain-lain dan sebagainya. Cuman memang untuk semester ini kuliahnya masih online semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah semester depan gimana Kak? Apakah online atau offline? Nah, semester depan itu kemungkinan kita masih belum ada, tapi yang jelas dari Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri itu akan memberikan kabar sekitar bulan Desember. Nah, apakah sudah bisa open Malaysianya atau belum? Kalau misalnya memang masih belum open, artinya teman-teman masih kuliahnya online. Nah, ini tambahan pendaftarannya gitu. Jadi sekitar saya pikir 31 Desember ini sudah terlalu telat banget kayak gitu. Jadi kalau bisa pertengahan Desember, kemudian setelah itu kalau misalnya memang nanti kuliahnya nggak offline, kalau nggak online, berarti teman-teman nanti Februari sudah bisa berangkat yang untuk intake kedua bulan Februari ini. Ini saya pikir UTM buka, tapi selain UTM kami juga masih bisa mengusahakan, walaupun ini agak telat-telat juga, jadi saya pikir kita masih bisa mengusahakan selain UTM juga. Oke, nah biayanya berapa nih kalau misalnya kuliah di Malaysia? Jadi kuliah di Malaysia itu teman-teman semuanya hampir sama dengan kuliah jalur mandiri negeri di Indonesia. Misalnya ya, teman-teman mau kuliah di UTM gitu. Nah, itu hampir sama, biaya kuliahnya sama dengan jalur mandiri universitas yang ada di Indonesia, misalnya ITS gitu. ITS kalau kita ngomong jalur mandirinya, itu uang masuknya atau uang pangkalnya sekitar 80 jutaan, atau 81 juta. Kemudian setelah itu UKT-nya yang mungkin sekitar 10-12,5, kalau kali 8 100 juta juga, jadi totalnya 200 juta. Nah, di UTM juga sekitar segituan juga teman-teman semuanya. Jadi kalau kuliah di Malaysia enaknya adalah biayanya hampir sama dengan jalur mandiri di Indonesia gitu, cuma teman-teman dapat kualitas pendidikan yang lebih baik daripada di Indonesia gitu. Nah, tentunya nanti kalau daftar via Sang Juara, kita akan bantu konsultasi, pendaftaran, kemudian pengurusan dokumen, sampai nanti kita juga bantu keberangkatannya. Gitu. Jadi keberangkatan teman-teman sampai tiba di kampusnya dan juga orientasi selama 2-3 hari. Nah, itu teman-teman semuanya tentang sharing kuliah di Malaysia.
mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab aja santai-santai. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya-tanyakan, silakan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Deva. Terima kasih, Mas. Oke. Teman-teman di sini sudah dijelaskan semua ya tadi. Cukup jelas kalau menurut saya. Tapi kalau memang teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Silahkan kalau mau disampaikan langsung atau via chat. Ditunggu ya. Adakah yang mau bertanya? Silahkan langsung di-unmute aja. Wah, udah jelas semua nih ya kayaknya. Nggak ada pertanyaan nih. Oh, oke. Silakan Kak Putri. Saya sendiri kan masih SMA nih, sedangkan tadi persyaratannya itu ada ijazah UN kan. Nah, berarti saya mendaftarnya itu tahun depan pas akhir-akhir tahun. Oke, baik. Oke, ini dengan siapa tuh yang tanya? Kak Putri. Oh, Putri ya. Oke, baik. Oke, jadi kalau teman-teman mau ke mana, Putri? UTM. UTM ambil ya. teknik. Oke, baik. Teknik ya. Oke, jadi kalau misalnya memang mau ke UTM untuk tahun depan ya, intinya kan untuk tahun depan. Karena kalau untuk intake Februari sendiri kan nggak bisa, karena Putri tentunya belum lulus SMA kelas 12 kan gitu kan. Iya. Jadi itu Putri masih bisa daftar langsung sekarang, pakai nilai raport semester 1 sampai 5, kemudian setelah itu nanti Putri akan dapat offering letter. Nah, setelah itu nanti sampai nanti ketika ijazahnya Putri keluar, setelah itu ijazahnya Putri baru dikirimkan. Nah, nanti Putri dapat acceptance letter kayak itu. Jadi daftar sekarang nggak masalah, kemudian setelah itu nanti akan dapat offering letter dulu, nggak masalah. Jadi tetap bisa sekarang, tapi memang tetap harus pakai nilai ujian sekolah nantinya, tapi bisa menyusul. Gitu. Oh, kalau dikabarin keterima apa enggaknya berarti nanti setelah udah ada ijazah? Enggak. Jadi asalkan ini nilainya rata-ratanya mat fiskim dan bio dan sebagainya, tergantung jurusannya sih, itu di atas 8. Kalau di raportnya average-nya saya pikir masih aman. Dan juga kalau ujian sekolahnya juga nanti usahain dapat 8 itu sih. Jadi tetap bisa dapat keterima, dapat offering letter, kemudian setelah itu nanti ijazahnya menyusul. Gitu. Oh, oke. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, ada yang ditanyain lagi? Semoga menjawab ya Kak Putri. Ini ada pertanyaan di chat Mas Malah. Ini pertanyaan dari Kendire. Kak, ada jalur beasiswa enggak? Oh, ini ya chat ya. Oke, ini sebenarnya saya bahas yang atasnya dulu. Program magister. Nah, ini juga bisa juga program magister via Sang Juara. Kalau di Malaysia ini kita bisa open juga yang mau S2 di UTM bisa, di USM, UPM dan sebagainya bisa. Kalau S1, S2 kita masih open. Kalau S3 saya pikir kita masih belum bisa. Kalau S1, S2 masih bisa. Hampir sama kalau S2-nya. Jadi informasinya kurang lebih hampir sama sih. Oke, kemudian setelah itu Kak ada jalur beasiswa nggak? Nah, kalau yang di kita sendiri ini jalurnya adalah jalur biaya mandiri sih, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat beasiswa nanti bisa juga, tapi ketika teman-teman sudah masuk kampus biasanya akan ada beberapa tawaran beasiswa, sama kayak misalnya kita kuliah di Indonesia itu akan ada beberapa tawaran beasiswa ketika udah masuk, tapi tentunya teman-teman harus seleksi dulu gitu. Tapi ketika awal masuk teman-teman biaya mandiri terlebih dahulu gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan, silakan teman-teman semuanya, kita santai-santai aja. Yuk, adakah pertanyaan yang lain? Belum ada. Sebenarnya banyak masuk pertanyaan ke saya itu Mas, biasanya lebih ke apakah paspor itu harus punya dari awal ya Mas? Ya, halo. Halo. Oh iya, gimana? Sorry, keputus.
Iya, Mas. Seringnya banyak pertanyaan juga yang masuk ke saya itu, apakah paspor itu harus dipunya dari awal ya, Mas? Ya, jadi sebenarnya bisa juga pakai KTP sih, karena memang ini kuliahnya online kayak gitu. Jadi nanti paspornya nyusul. Kalau yang Malaysia ini saya pikir masih nggak ada masalah. Jadi pakai KTP dulu untuk daftar bisa. Nanti paspornya menyusul karena kan toh kuliahnya juga masih online juga. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya mau apa namanya nggak punya paspor, daftar dulu nanti kemudian setelah itu nyusul paspornya bisa. Gitu. Kecuali kalau misalnya yang kemarin ke Turki, ke Cina kayak gitu, nah itu memang diminta paspornya gitu. Jadi wajib paspor. Kalau yang Malaysia ini sementara KTP aja masih bisa. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi di chat, Mas, untuk urusan visa. Untuk urusan visanya gimana, Kak? Nah, kalau misalnya daftar Kiasan Juara, nanti semuanya kita akan urus apa namanya visanya dan sebagainya, nanti kita akan urus. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya memang sudah di Malaysia kayak gitu ya, ya ini kita urus aja sih, nanti tinggal kita janjian di sana gitu aja saat tim kita sudah di sana. Tapi kan sementara ini masih online. Oke, gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Teman-teman yang lain kalau mau open mic juga boleh, jadi di unmute aja ya kalau ada pertanyaan. Oke, jadi mungkin sambil nunggu teman-teman ada yang tanya kayak gitu, saya akan share screen juga. Minta oke, share screen tentang UTM ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Oke, nah ini UTM, Admission to University Teknologi Malaysia. Jadi ini kampus UTM yang ada di Johor Bahru. Nah ini Masjid UTM. Jadi UTM ini luas banget teman-teman semuanya. Jadi kalau di Indonesia ini UI itu kan udah luas banget kan. Ada sekitar berapa ya UI itu ya? Pokoknya luas kalau di Indonesia ini, kampus yang udah lumayan luas itu UI. Nah, UTM ini 3-4 kalinya UI teman-teman semuanya. Jadi bisa dibayangkan betapa luasnya UTM ini gitu. Jadi kalau teman-teman di sana pastinya nggak bisa jalan kaki, pasti harus naik bus kampus pastinya akan disediakan juga gitu. Jadi nggak akan apa namanya susah juga sih kalau kemana-mana. Cuma akan sangat-sangat luas banget kalau UTM ini yang ada di Johor Bahru. Oke, jadi ini di Malaysia sendiri itu ada 20 public university, ada 42 private university, ada 99 public institution atau college, 30 public polytechnic, 115 private university college gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau oke, jadi kalau di Malaysia sendiri atau pendidikan di Malaysia sendiri ini ya lumayan bagus lah gitu. Kalau di UTM itu 217 range-nya in the world, kemudian setelah itu 18 atau 46 di Asia gitu. Nah ini UTM Johor Bahru kampus. Nah ini danaunya. Ini kalau kampus yang di Kuala Lumpur, kalau yang kampus Kuala Lumpur ini saya pikir nggak terlalu besar, karena memang beberapa fakultas aja, atau beberapa jurusan aja yang ada di Kuala Lumpur ini. Nah ini, jadi seperti yang saya bilang tadi, UTM ini salah satu universitas atau bisa dibilang ITB-nya Malaysia, jadi universitas teknik terbaik di Malaysia. Gitu. Jadi tentunya banyak partner industri dan sebagainya, mereka banyak kolaborasi dengan industri baik di dalam Malaysia sendiri maupun di beberapa benua yang lainnya.
Nah, ini jurusan-jurusannya saya pikir tadi saya sudah jelasin. Jadi ada Science, Engineering, kemudian saya Computer Science and IT, Business Management, Architecture and Built Environment. Kemudian setelah itu ini ada program kerjasama dengan Jepang, dan juga ada sekolah bisnis, namanya Research School Engineering. Oke. Nah, ini beberapa gambaran aja kalau misalnya nanti teman-teman di UTM. Jadi ini beberapa foto-fotonya di UTM sangat-sangat luas banget. Jadi di UTM ini apa aja ada. Gitu. Jadi sangat luas banget. Di stadion ada, semuanya ada. Nah, ini beberapa gambaran aja. Jadi apa namanya? Ini adalah foto asrama kampusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kuliah di UTM, nah ini ke asrama kampusnya kayak gini. Nah, ini perpustakaannya. Nah, ini tempat bornya, gedung olahraganya. Ini ada stadionnya. Jadi sangat luas banget. Jadi ini ada kayak klinik gitu atau rumah sakitnya. Nah, ini kayak gini nih asramanya. Jadi bisa ada gambaran asramanya kayak gini. Nah, itu beberapa gambaran tentang UTM. Saya pikir itu teman-teman semua. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas penjelasannya ini tadi. Nah, jelas banget nih sepertinya penjelasannya, jadi nggak ada yang tanya. Oke, jadi teman-teman semuanya, selain tadi, kalau misalnya teman-teman tadi di sini ada yang mau kuliah kedokteran nggak? Atau pengen kuliah kedokteran tapi bingung kayak gitu, ada nggak? Kita sharing-sharing aja. Ada, oke. Oke, jadi kalau kuliah kedokteran gitu biasanya ini teman-teman agak putus asa juga, pengen masuk PTN di Indonesia, kemudian setelah itu pengen kedokteran, cuma juga susah juga persaingannya, nah kayak gitu. Nah, kuliah luar negeri bisa jadi alternatif gitu. Jadi kalau pengen kedokteran, teman-teman bisa cari alternatif di luar negeri. Jadi kalau misalnya plus minusnya ya di antara 3 negara itu ada Malaysia, kemudian China, ada Turki. Yang seperti saya bilang tadi, kalau di Turki ini kalau mau masuk fakultas kedokteran itu minimal nilai ujian sekolahnya 95 gitu. Itu baru bisa saya pikir bisa bersaing gitu. Tapi kalau di bawah itu saya pikir agak susah juga untuk bersaing gitu. Kemudian enaknya di Turki ini biaya kuliahnya murah banget. Jadi untuk FK itu mulai 5 jutaan. Gitu. Jadi biaya per semesternya 5 jutaan. Jadi kalau selama 6 tahun atau 12 semester itu cuma 60 juta aja. Itu sudah bisa kuliah kedokteran di Turki. Tapi ya tadi teman-teman harus punya nilai ujian sekolah minimal banget itu 95 average-nya rata-ratanya. Itu. Kemudian selanjutnya tadi plus minusnya dari Turki. Kalau yang di Cina itu biaya kuliahnya itu sekitar 250 sampai 400 juta. Gitu. Kalau yang di Turki tadi sekitar 60 jutaan. Kalau yang di Cina itu 250 sampai 400-an juta. Itu sudah include asramanya. Gitu. Jadi di Cina ini sudah include asramanya. Kalau di China itu kuliahnya 6 tahun. Kalau yang di Turki itu kuliahnya 5 tahun plus 1 tahun tomor teman-teman semuanya. Gitu. Jadi kalau di Turki ini pakai bahasa Turki kebanyakan sehingga teman-teman harus ikut kelas bahasa terlebih dahulu selama tahun pertama. Nah, kalau yang di China ini 6 tahun itu biaya kuliahnya sekitar 250 sampai 400 juta dan seleksinya juga
lumayan mudah juga. Jadi saya pikir nilai 7 udah bisa lolos ujian sekolahnya. Jadi yang dipakai lagi-lagi adalah nilai ujian sekolah. Itu nilai 7 aja udah bisa lolos. Dan juga minimal TOEFL 450. Gitu. Tapi sekali lagi TOEFL ini bisa nyusul juga. Gitu. Jadi yang paling utama adalah nilai ujian sekolah tadi. Nah, yang ketiga adalah di Malaysia. Jadi kalau yang Turki tadi masuknya susah, ya kuliahnya mudah, kuliahnya 5 tahun plus 1 tahun, jadi 6 tahun. 5 tahun kuliah, 1 tahun tomer, totalnya 6 tahun. Kalau yang di China kuliahnya juga sama, 6 tahun. Kemudian selanjutnya masuknya mudah, tapi juga biayanya ya lumayan lah ya. Tapi saya pikir lebih murah dibandingkan PTS yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kalau yang di China itu ya kalau teman-teman kuliah di PTS, saya pikir mending kuliah di China kedokterannya. Gitu. Atau misalnya memang di PTN di Indonesia pun itu kadang-kadang lebih murah di China juga. Nah, yang ketiga adalah di Malaysia. Nah, di Malaysia ini minimal nilai 8, Fiskim Bio biasanya yang dipersyaratkan atau sesuai dengan jurusannya. Gitu. Kemudian selanjutnya IELTS-nya minimal 5,5, tadi bisa nyusul. Itu cuma kalau yang kuliah kedokteran itu agak mahal di Malaysia. Gitu. Jadi kampus negeri kayak USM, kemudian satu IUM dan sebagainya, itu biayanya sampai 5 tahun, tapi enaknya kuliahnya cuma 5 tahun aja teman-teman semua. Kalau yang lain tadi 6 tahun, 6 tahun. Nah, kalau di Malaysia ini 5 tahun aja, itu biayanya sekitar 1 M. Gitu. Sorry, 1,5 sampai 2 M. Jadi kalau yang 1 M itu Quest International University, itu cuma 1 M selama 5 tahun. Tapi kalau yang lain-lainnya untuk kedokteran agak mahal banget di Malaysia itu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah kedokteran, ya tadi kalau misalnya memang teman-teman nilainya bagus bisa ke Turki. Kalau misalnya mau dekat, bagus juga, USM itu kan bagus juga kan, lebih bagus daripada Universitas Indonesia, tapi agak mahal, itu bisa di Malaysia. Atau kalau misalnya memang mau mudah masuknya bisa ke China. Gitu. Nah itu kalau gambaran kalau misalnya teman-teman mau kuliah kedokteran. Nah itu sih. Nah kalau di masa itu 1,6 M, kalau di Quest itu cuma 1 M aja. Gitu. Jadi lebih murah malahan universitas swasta dibandingkan universitas negeri yang ada di Malaysia. Gitu, untuk kuliah kedokteran. Jadi in case kalau misalnya jurusan-jurusan yang lainnya saya pikir beda-beda lagi. Tapi kalau ini saya bahas yang kuliah kedokteran. Nah itu sih. Ada yang tanya lagi nggak? Ya Allah murah banget itu yang di Turki. Dari kamu suka aja ya 8 jutaan. Ya betul. Dari Turki ini murah banget sih. Jadi kalau misalnya yang non kedokteran malah cuma 1 jutaan. Jadi kayak misalnya teknik lingkungan, teknik apa itu mulai 1 jutaan teman-teman semuanya. Ada 1 juta, 1,2, 1,1 dan sebagainya kayak gitu. Itu murah banget. Itu PTN semua yang ada di Turki. Kemudian setelah itu yang di China juga PTN semuanya. Kalau yang di Malaysia ini kita ada PTN, ada PTS juga. Cuma PTS-nya juga PTS internasional gitu. Oke. Gimana semuanya? Ada yang ditanyakan? Apa masih ada yang mau ditanyakan? Nah, ini masih ada, Kak. Oke, jadi Kak, kalau seandainya kita belum fasih banget bahasa Inggris, apa ada kemungkinan kita bisa mendaftar ke univ luar negeri? Mau kemana ini, Reti? Biar jelas. Ke Turki, Cina, atau Malaysia? Di chat aja. Kemana? Oke, Malaysia. Oke, jadi Malaysia, kayak gitu tadi mempersyaratkan IELTS-nya 5,5.
Nah, cuma kalau misalnya teman-teman masih belum bisa gitu, nanti tenang aja, di tahun pertama teman-teman akan ada kelas bahasa gitu. Jadi akan ada kelas bahasa untuk yang belum bisa, cuman memang nanti akan ada biaya tambahan. Jadi kalau yang di UTM itu kalau misalnya teman-teman belum punya IELTS, itu teman-teman harus ikut kelas bahasa semester 1, itu biayanya sekitar 2.500 ringgit Malaysia. Atau kalau dikalikan sekitar 8,5 jutaan lah, 8,5 juta 9 juta. Itu biaya tambahannya kalau teman-teman belum punya IELTS. Jadi nanti teman-teman akan ikut kelas bahasa dulu. Gitu. Nah, di UTM sendiri ini untuk mulai tahun ini itu akan ada bridging test gitu. Jadi teman-teman nanti ketika daftar, kemudian setelah itu sudah keterima dapat acceptance letter, teman-teman belum boleh masuk kuliah terlebih dahulu. Kalau yang di UTM ini mulai kebijakannya mulai tahun ini, teman-teman harus ikut atau melakukan bridging test. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum lolos, teman-teman akan ada di kelas foundation terlebih dahulu. Jadi teman-teman akan ikut kelas foundation terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah lolos, teman-teman boleh langsung ikut kuliah. Gitu. Tapi tetap sudah diterima di UTM. Jadi statusnya sudah mahasiswa UTM, tapi kelasnya kelas foundation terlebih dahulu kalau misalnya belum lolos gitu. Jadi ini dibuat karena UTM ini pengennya adalah siswa-siswa yang memang sudah masuk semester 1 itu yang sudah benar-benar siap dan juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi kalau misalnya memang masih belum siap, itu bisa ikut ke kelas foundation dulu. Kalau yang ini yang untuk UTM. Oke, gitu. Jadi intinya adalah Reti kalau masih belum fasih bahasa Inggrisnya masih bisa untuk kuliah ke Malaysia, yang ada masalah. Toh di Malaysia juga ya hampir sama bahasanya dengan Indonesia, 60% saya pikir sama, mungkin 40-30%-nya yang agak beda. Oke, gitu Reti. Ada yang pengen lagi? Silakan. Ya, gimana nih? Ada yang tanya lagi? Sudah tidak ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Oke, sebentar. Mungkin saya share ini juga. Nah, teman-teman semuanya. Oke, ini minta. Oke. Nah, kalau di Sanjuara sendiri, kalau teman-teman pengen tahu biayanya itu berapa sih kuliah di Malaysia, atau jurusannya apa aja di Malaysia ini, nah teman-teman bisa akses di webnya Sanjuara, teman-teman semuanya. Gitu. Jadi ini di Malaysia, di webnya Sanjuara sendiri, ini ada masing-masing pilihan di universitasnya, kemudian setelah itu kalian bisa klik kayak gitu. Ini misalnya kita klik UTM, nah ini kita tahu apa aja jurusannya, kemudian setelah itu, nah ini biaya kuliahnya di UTM teman-teman semuanya. Gitu. Jadi ini biaya kuliah di UTM. Gitu. Jadi kayak misalnya ini akuntansi, nah itu 47 plus 174, berarti sekitar 200-an juta seperti yang saya bilang tadi. Ini arsitek 48 plus 132, berarti sekitar 180-an. Ini komputer sekitar 250 jutaan. Gitu. Teknik, nah ini 250 jutaan. Jadi hampir mirip kayak misalnya kuliah jalur mandiri di Indonesia. Gitu. Jadi teman-teman bisa akses di sini info-info biaya pendidikannya. Nah ini kalau misalnya klik di sini juga bisa, ini nanti kita direct ke
website kampusnya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya Sang Juara. Di sini ini ada fakultas, biaya pendidikan dan sebagainya, lengkap ada di sini semuanya. Nah, kemudian selain ini terutama juga bisa akses ini nih. Jadi Bitly info kuliah luar negeri. Nah, di sini ada folder China, Malaysia, Turki. Nah, kalian bisa baca-baca di sini tentang kuliah di China itu biayanya berapa sih, detailnya. Kalau yang ini kan saya bilang cuma conversation aja. Maksudnya saya ngomong nggak secara detail. Kalau misalnya kalian mau detailnya kayak gimana, nah kalian bisa baca di sini juga bisa juga. Nanti Malaysia. Nah ini kayak misalnya ini kita mau klik Quest University, fee Quest-nya ini berapa sih? Kayak itu. Nah ini ada semuanya di sini. Jadi kayak ini misalnya satu semesternya 60.000. Kemudian setelah itu ini di awal ini ada sekitar butuh 7.000 Malaysia ringgit kayak gitu untuk pendaftaran dan sebagainya. Nah jadi bisa akses di sini. Oke, ini ada yang chat. Oke, terus tadi kan yang di Malaysia ada beasiswa mandiri kayak itu yang kalau di Cina kemarin kata saya dari beasiswa itu gimana ya Pak? Oke, baik. Jadi kalau yang beasiswa itu memang biasanya kebanyakan adalah teman-teman cari beasiswa terlebih dahulu, kayak misalnya di Turki, kemudian saya di China, teman-teman bisa daftar via jalur beasiswa yang disediakan sama pemerintah Turki atau pemerintah Cina, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa daftar via jalur beasiswa tersebut, kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar via jalur biaya mandiri gitu. Nah, itu ya tadi biasanya ketika di kampus itu akan ada info-info beasiswa berupa potongan semester atau biaya hidup dan sebagainya, sama kayak kampus-kampus di Indonesia, cuma nanti tentunya teman-teman akan seleksi lagi. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur beasiswa full mulai awal. Nah, teman-teman daftarnya adalah daftar beasiswa dulu, kemudian setelah itu nanti teman-teman akan dibayari semuanya sih biasanya gitu. Atau biaya kuliahnya juga ada, tinggal teman-teman bayar biaya hidup aja, macam-macam semuanya. Atau yang kedua adalah jalur biaya mandiri. Nah, kalau biaya mandiri ini ya tadi daftar, kemudian setelah itu nanti ketika tahun kedua, tahun ketiga masih memungkinkan untuk dapat beasiswa. Itu Mbak Reti. Oke. Itu tadi terkait pertanyaan beasiswa ya. Apa ada pertanyaan lain? Oh, oke, belum ada pertanyaan yang lain ya. Dari yang lain mungkin ada siapa aja di sini? Ada Kak Fajri, ada Kak Azizia, ada Kak Preto. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas semuanya? Kebanyakan yang di sini kelas 12 atau alumni nih? Siapa aja yang kelas 12? Kelas 12, Kak. Kelas 12 ya, ini siapa nih? Putri. Putri ya, Putri kelas 12. Kalau Angga kelas 12 atau alumni? Kelas 12, Kak. Kelas 12. Ini Dina, Azizia Dina? Masih SMP. Oh, SMP. Oke, baik, keren. Oke, kemudian saat ini Ijah Waris, ini kelas 12 atau alumni? Udah alumni, Kak. Alumni ya. Oke, kemudian ya. Mbak Reti alumni? Atau kelas 12? Kelas 11, Kak. Oh, kelas 11 ya. Oke, baik. Ya, itu sih. Jadi kalau yang teman-teman masih kelas 12, teman-teman nanti bisa daftarnya semester depan. Jadi tadi Malaysia itu 2 kali pembukaan penerimaan mahasiswa
baru setiap tahunnya. Kalau yang di Turki sama Cina itu sekali aja. Nah, itu bulannya apa aja? Biasanya bulannya Februari sama September. Itu bulan untuk mulai perkuliahannya. Artinya untuk pendaftarannya sendiri, kalau misalnya intake Februari, itu biasanya sebelumnya, 2 bulan sebelumnya maksimal deadline-nya. Jadi udah buka sih mulai bulan September kemarin bisa sampai Desember ini gitu untuk yang intake Februari. Kemudian setelah itu kalau yang intake September, nah sekarang pun sudah bisa buka kalau yang di Malaysia gitu. Kalau yang Turki sama China itu baru Februari nanti. Kalau yang Malaysia sekarang sudah bisa daftar. Nanti maksimal sampai bulan Juni biasanya. Yang di Malaysia Juni-Juli deadline-nya. Jadi teman-teman bisa siapin dulu kemungkinannya, targetnya mungkin yang kelas 12 pengen nyoba kuliah di Indonesia dulu ikut SBMPTN atau udah pengen kuliah ke luar negeri aja. Nah teman-teman bisa buat planning sih gitu. Jadi mau planningnya mau gimana, mau kuliah di Indonesia ikut SNMPTN, SBMPTN atau kuliah di luar negeri atau ikut yang di Indonesia dulu. Kalau saya memang nggak lolos langsung ke luar negeri juga bisa juga, karena nanti pengumumannya saya pikir setelah teman-teman dapat pengumuman SBMPTN masih bisa daftar kuliah ke luar negeri. Jadi misalnya nggak keterima di SBMPTN nih, nah itu bisa hasil kuliah ke luar negeri gitu. Oke, teman-teman semuanya sudah? Kalau sudah, saya kembalikan ke Kak Devan. Sudah ya, nggak ada pertanyaan nih, beneran. Sudah jelas semua. Benar, nggak ada yang ditanyakan. Oke, masalah ternyata sepertinya sudah jelas memang dari presentasinya ini tadi, dan beberapa pertanyaan teman-teman tadi juga sudah dijawab dengan jelas, karena ini teman-teman tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Apakah mau menjelaskan yang lain atau sudah, Mas? Oke, saya pikir kalau misalnya memang teman-teman nggak ada yang tanyakan lagi, saya pikir cukup untuk sore ini. Mungkin minggu depan kita akan bahas. Jadi semuanya setiap minggu Sang Juara akan mengadakan seminar online tentang kuliah di luar negeri. Dan minggu ini kita bahas tentang Malaysia. Nah, minggu depan nggak tahu apakah tetap Malaysia atau ke Turki, China gitu. Tapi tetap teman-teman boleh ikut setiap minggunya atau setiap hari Jumat itu jam 3 sore itu kita akan sharing-sharing tentang kuliah ke luar negeri. Nanti kita juga beberapa kali akan datengin pemateri alumni atau yang lagi kuliah di sana gitu, entah itu di Malaysia, entah itu di Turki, entah itu di China. Jadi biar sharing-sharing, biar kalian tahu gambaran kuliah di sana langsung dari pelakunya itu kayak gimana. Nah itu sih. Jadi kalau misalnya memang belum jelas atau belum atau masih ingin menggali-gali lebih dalam, nah ikut aja kuliah webinarnya setiap hari Jumat jam 3 sore. Oke, saya pikir itu cukup. Ya, terima kasih banyak Mas Fala. Oke, sesi sharingnya sore ini berarti sudah selesai ya, seperti yang dijelaskan Mas Fala tadi, bahwa memang kita setiap minggu akan ada sesi sharing kuliah luar negeri. Khusus minggu ini memang temanya Malaysia, jadi kalau teman-teman di sini sudah gabung di grup kuliah luar negeri Sang Juara, tungguin aja infonya di sana ya. Atau kalau memang ada yang belum gabung, bisa chat admin dulu di nomor ini. Atau kalau mau tanya-tanya tentang kuliah Malaysia lebih lanjut, bisa langsung klik di Bitly kuliah Malaysia SJS. Ini bisa di screen capture dulu nih kalau memang mau dapat info lebih lanjutnya nanti ya. Nggak usah malu-malu, admin bakal jawab pertanyaan kalian kalau memang ternyata baru kepikiran pertanyaannya nanti. Tuh, oke? Oke, sudah jelas semua ya. Jadi sesi sharing sore ini kita akhiri di sini. Terima kasih banyak yang sudah mau ikut dari awal sharing sampai selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kalau ada yang bingung, silakan tanya ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.
minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama.